ini per Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,9 menurun dari tahun 2024 yang sebesar 11,4 ya Pak. Dan tentu kembali kita apresiasi sekali lagi kepada seluruh stakeholder yang ada di Jawa Tengah, FKPT beserta aparat keamanan, penegak hukum, dan KL lainnya yang telah bersinergi dalam menurunkan potensi radikalisme di Provinsi Jawa Tengah. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada sesi tanggapan dan diskusi. Untuk yang pertama, kami mempersilakan Ketua FKPT Jawa Tengah, Bapak Dr. Hamidullah Ibda, MPD, untuk memberikan tanggapan dari hasil survei IPR yang telah disampaikan oleh kedua narasumber. Pada Bapak Ketua, kami persilakan. Baik, terdengar Mbak? Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Direktur Pencegahan BNP TRI, Brigjen Jenderal TNI, Dr. Sigit Karyadi SMH, yang tadi berkenan memberikan sambutan dan membuka acara. Yang kami hormati Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Pak Kolonel Sus Dr. Arianto SPD MPD, dan jajaran staf, ada Mas Dogo Fauzan, Mbak Kristi Suwandini, dan rekan semua, para narasumber, Wali Purwandi dan Mas Ro'uf, dan semua Bapak Ibu yang hadir dari banyak instansi ya, yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Langsung saja, jadi menyimak paparan tadi ya, berdasarkan rilis yang sudah disampaikan Mas Ro'uf dan tanggapan dari tim reviewer tadi. Intinya kita patut bersyukur ya bahwa indeks potensi radikalisme IPR Jawa Tengah tahun 2025 pada angka 10,9 ini yang menunjukkan tren positif karena menurun ya dari tahun 2024 yang tadi masih di angka 11,4. Akan tetapi jika kita bedah per dimensi tadi yang disampaikan, kita tidak boleh cepat puas ya, karena jika dianalisis dari 3 aspek ya, yang aspek tindakan pada angka yang memang rendah ya, yaitu 0,4, aspek pemahaman tadi 11,3, dan aspek sikap ini masih menjadi tantangan besar ya, karena masih di angka tinggi yaitu 20,9. Nah, data ini gamblang ya, bisa kita simpulkan versi kami bahwa Jawa Tengah ini sangat damai, bisa jadi seperti itu. Namun dalam ranah kognitif tentu, atau dalam ranah pemahaman ya, dan afektif ya, atau sikap, potensi intoleransi dan radikalisme ini masih ada ya di permukaan seperti itu. Nah, jika kita analisis dari perspektif teori pendidikan atau teori pendidikan damai gitu ya, di para ilmuwan sudah banyak mengemukakan, seperti contoh kita merujuk Johan Galtung ini ya, ilmunya tentang pendidikan damai atau perdamaian. Di dalam bukunya Peace by Peaceful Means, Peace and Conflict, Development and Civilization, ini ada jenis perdamaian itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah negatif peace ya, atau perdamaian negatif ya. Apa bentuknya? Jadi di sini absennya kekerasan fisik secara langsung atau direct violence. Yang kedua adalah positive peace atau perdamaian yang positif. Bentuknya absennya kekerasan struktural dan kultural, di mana harmoni, keadilan, termasuk inklusivitas, hidup secara organik di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini bisa menjadi pisau analisis kita untuk mengembangkan temuan ini menjadi paparan yang bisa diteliti ataupun menjadi resilience masyarakat di Jawa Tengah. Nah, dari rendahnya dimensi tindakan 0,4 tadi menunjukkan bahwa Jawa Tengah ini berhasil mengamankan negatif peace tadi, karena tidak ada konflik fisik massal yang bermotif radikalisme ya. Meskipun tadi ada yang menanyakan di chat ya, radici kan memang dalam filsafat itu dari akar ya, tapi yang dimaksud dalam konteks riset ini ya radikal terorisme ya, sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 2018 itu. Nah, akan tetapi tingginya dimensi sikap 20,9 ini menandakan kita belum sepenuhnya mencapai positif peace.
karena masih ada ketegangan kultural yang tersembunyi, sikap intoleransi ya, misalnya seperti keberatan atas rumah ibadah agama lain ya, ataupun keengganan yang pemimpin di luar agamanya atau keyakinannya. Ini masih eksis di ruang-ruang privat. Nah, ini harus kita kaji. Kemudian pakar lain ya, misalnya kita merujuk Harris dan Morrison dalam bukunya Peace Education yang edisi ketiga, terbitan tahun 2012 ini. Pendidikan formal ini memang memberikan banyak mata pelajaran atau mata kuliah yang di dalamnya tentu ada pendidikan damai. Tujuannya apa? Sama kayak ranahnya tadi ya, mengubah pola pikir, menyemai empati, apalagi ya melatih problem solving tanpa kekerasan melalui 3 ranah yang tadi sudah ada di elemen survei ataupun riset ini. Kalau dalam pendidikan tentu ada kognitif ya, pengetahuan, ada afektif ya, sikap atau nilai, dan psikomotor atau tindakan. Nah, di Jawa Tengah sendiri tentunya angka dimensi sikap yang tinggi 20,9 dan pemahaman 11,3 ini indikasi intervensi pendidikan damai kita mungkin baru menyentuh permukaan. Dalam arti masih aspek psikomotorik atau tindakan, tapi belum mengakar kuat pada aspek afektif ya atau hati masyarakat. Nah, ini menjadi tugas bersama untuk kita kembangkan. Nah, kalau dalam khazanah Islam misalnya, ini ada banyak turos yang bisa kita kaji ya. Misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, di dalam Syarah Ajaib Qalb ataupun penjelasan keajaiban hati, bahwa Imam Ghazali mengatakan penguasa diri kita ini adalah hati sebenarnya atau al-qalb ya. Sedangkan badan, anggota tubuh ini prajuritnya. Nah, jika dimensi afektif atau sikap masih menyimpan kesombongan misalnya atau kebencian, bahkan tadi klaim kebenaran, tentu yang lahir adalah perdamaian yang mungkin rapuh. Nah, oleh karena itu transformasi pencegahan ini harus kita lakukan sesuai tupoksi masing-masing, sesuai dengan kinerja masing-masing, dan tentu di sini bisa kita sinergi karena sudah hadir banyak elemen dan stakeholder yang tentu bisa membuat Jawa Tengah semakin damai. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kita sajikan. Yang paling penting nanti bisa kita kolaborasi tidak lanjut tentang penguatan pendidikan damai, dan tentu melihat alat untuk menyerap pengetahuan atau informasi keagamaan tadi yang paling dominan di Gen Z adalah konten-konten digital. Tentu akan kita perbanyak digitalisasi konten ya, karena durasi TikTok ini meskipun kurang lebih 10-30 menit ini memang menjadi senjata ampuh untuk memahamkan ataupun bahkan mengajak para Gen Z dalam rangka sedikit pemahaman tentang agama. Kalau sedikit dari 10-30 menit ataupun bahkan kurang dari itu kok mampu mengubah pemikiran mereka dari pemahaman dulu menjadi sebuah sikap bahkan tindakan, ini akan semakin berbahaya. Nah, oleh karena itu melalui survei ini kita berharap banyak instrumen-instrumen turunan baik berupa program maupun sinergitas, dan yang paling penting adalah di dalam rumah kita, karena kita harus mengingat prinsip orang Jawa itu kan harus mulai dari tunggal kasur ya bahasanya ya. Artinya keluarga kita utamanya anak, istri, dan adik, kakak semuanya lah tunggal kasur atau serumah ini bisa selamat dulu. Baru setelah itu tunggal dulur ya, tunggal sumur, bahkan semuanya atau sedulur atau saudara kita. Kita tidak memandang agamanya itu apa, selama di NKRI itu harus kita jaga. Terima kasih atas kehadirannya, atensi utamanya apresiasi pada tim BNPT yang sudah konsisten menggelar kajian Senin Kamis KSK ini dengan penuh hikmah dan bermanfaat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Mbak Kristi.